ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Muslimin, jemaah salat Jumat Hafizahullah wa rahmatullahi wa bahagia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini sebagai pembuka khutbah juga sebagai salah satu rukun khutbah, saya mengajak kepada hadirin sekalian karena kita bersama-sama menambah ketakwaan kita kepada Allah untuk menumbuhkan ketakwaan yang ada pada diri kita. Hendaknya kita sebagai seorang muslim mengikat semua apa yang kita lakukan dengan hukum-hukum Allah. Sekecil apapun, seremeh apapun perbuatan itu, hadirin jamaah yang berbahagia, bahwa ukurnya adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mengikat apa yang kita lakukan dengan hukum-hukum Allah, kita menjadi seorang muslim yang tahu bahwa yang kita lakukan ini baik atau tidak, wajib atau tidak. Maka hadirin jamaah yang bahagia, kita termasuk kalau sudah bisa menentukan ketakwaan dan tahu hukumnya, tahu makruh, wajib, sunnah, mubahnya, maka hadirin jamaah yang bahagia, kita termasuk orang-orang yang sudah bisa menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita hadir para jamaah yang bahagia termasuk orang-orang yang sudah bisa menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat Hafizahullah yang berbahagia. Di awal khutbah tadi saya bacakan sebuah ayat yang tertulis dalam surat At-Taubah ayat yang ke-79. Allah berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fasfaruna minhum sakhirallahu min 'adzabin alim. Hadirin jamaah bahagia, Allah berfirman: Alladzina yalmizuna al-mutawwi'in. Ada orang-orang munafik itu para jamaah yang berbahagia. Orang-orang munafik itu orang-orang yang selalu mencela orang-orang beriman. Kapan dia mencelanya? Fisadaqah. Saat orang-orang beriman, orang-orang Islam ini bersedekah. Para jamaah bahagia, orang munafik itu kalau di zaman Rasulullah Muhammad SAW, bukannya Rasulullah nggak tahu dia munafik apa tidak. Rasulullah tahu para jamaah bahagia. Tetapi Rasulullah kemudian tidak menyebutkan pulang tidak. Akan sendirinya tahu pada jamaahnya. Kata Rasulullah, kalau di zaman Rasulullah Muhammad SAW untuk membedakan ini munafik ini tidak mudah di zaman Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau dia datang untuk berjamaah salat subuh, dia bukan orang munafik. Tetapi kalau dia nggak mau datang, dia orang munafik. Mudah di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Nah, orang-orang munafik ini pada jamaah yang berbahagia, dia mencela, menghina, mencemooh, mentertawakan orang-orang beriman, orang-orang Islam yang bersedekah. Padahal orang-orang beriman di zaman itu, di zaman Rasulullah Muhammad SAW, Allah menciptakan, Allah menyebutkan dalam ayat ini, walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang beriman itu bersusah payah untuk bisa bersedekah pada jamaah bahagia, bersusah payah untuk bisa berinfak, untuk bisa berzakat. Tetapi orang-orang munafik itu
menghina, mentertawakan, mencemooh, meremehkan. Maka Allah katakan, Sakhirallahu Allah akan menghinakan mereka, bukan hanya menghinakan para jamaah saja. Allah katakan dalam ayat ini, walahum adzabun alim. Allah memberikan siksa itu kepada orang-orang yang mencela orang-orang yang beriman. Ingin saya sampaikan kepada jamaah, pada ayat ini Allah, Rasulullah dan Allah dan Rasulullah memberikan perhatian kepada orang-orang bersedekah. Maka para jamaah bahagia, berapa sedekah kita, berapa infak kita yang kita berikan untuk masjid ini, untuk menyenangkan orang lain. Maka hadirin jamaah yang berbahagia, ada sebuah hadis Rasulullah menyebutkan para jamaah bahagia. Kata Rasulullah Muhammad SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Hadis ini para jamaah bahagia, Rasul menyampaikan di hadapan para sahabat. Saat Rasul menyampaikan di hadapan para sahabat, seakan-akan Rasul melihat neraka para jamaah bahagia. Sampai-sampai Rasul berpaling, Rasul enggak senang. Sampai 3 kali Rasul menyampaikan ini. Kata Rasulullah, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu terhadap jilatan api mereka meskipun kamu halangi dengan secuil kurma. Hadirin jamaah bahagia, kata Rasulullah, secuil kurma remeh, kecil para jamaah yang bahagia, enteng itu bagi kita. Tetapi inilah anjuran Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun Rasul mengatakan para jamaah yang bahagia, takutlah kamu dengan neraka dengan secuil kurma. Enggak mudah, enggak banyak juga orang punya perhatian terhadap sedekah ini para jamaah bahagia. Enggak banyak. Sampai-sampai Allah mengatakan, wa kana bil mu'minina rahimah. Bersedekah itu para jamaah bahagia sebagai ungkapan kita, infak, sedekah, zakat itu sebagai ungkapan kita memberikan kasih sayangnya, perhatiannya terhadap orang-orang beriman yang lain. Saya dulu masih ingat para jamaah bahagia, mbah saya, mbah guru ngaji saya itu di dalam depan rumahnya itu ada kendi. Ada kendi diisi air, setiap orang lewat minum di situ. Tujuannya menyenangkan orang para jamaah bahagia. Meskipun cuma seteguk air, segelas air putih, tapi itu menyenangkan orang lain. Maka Rasulullah mengajar di sini para jamaah bahagia. Kalau kita ini bersedekah, sedekah itu, infak itu enggak harus banyak para jamaah bahagia. Dari hadis ini, ittaqun nara walau bisyikki tamrah ini, bersedekahlah kamu meskipun cuma secuil kurma. Artinya enggak harus mahal, enggak harus banyak para jamaah bahagia. Meskipun kita masukkan infak kita di masjid ini cuma Rp5.000, Rp10.000, Rp2.000, enggak ada masalah pada jawabannya. Allah kemudian enggak menghina kita. Yang penting kita ikhlas, kita ingin meramaikan masjid ini, kita ingin bangun masjid ini, kita ingin segera masjid ini selesai. Mohon maaf para jamaah, ini bukan pesanan muktamir, bukan. Saya sengaja menyampaikan ini para jamaah yang baru. Bukan. Saya pribadi saya menyampaikan ini. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Ayo berikan yang terbaik untuk masjid ini para jamaah. Ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan menyenangkan Allah, menyenangkan orang lain para jamaah. Saudara kita, saya contohkan baik. Meskipun kita cuma memberikan seteguk minuman air putih, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda para jamaah. Mau Rasulullah katakan, meskipun berjual rumah, meskipun berjual rumah, kalau itu menyenangkan Allah lain, nilainya tinggi, besar, luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah yang berbahagia, ini ada lanjutannya hadis ini. Bukan hanya berhenti ittaqun nara walau bisyikki tamrah saja, bukan. Kata Rasulullah Muhammad SAW, fa'idlam tajidu, kata Rasulullah, kalau kamu tidak bisa berbuat itu, atau kalau kamu tidak bisa berbuat, lakukan bersedekah dengan secuil kurma yang remeh-temeh, kata Rasulullah, fa'bikalimatin tayyibatin, ucapkan dengan ucapan yang baik. Usahakan kita menyenangkan orang lain ucapan kita pada jamaah. Jangan seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu pada jamaah. Kalau ada orang
sahabat, dia bersedekah, sahabat ini orang beriman bersedekah sedikit, dicemooh. Kata orang-orang munafik mengatakan, Allah lebih kaya daripada kamu. Kenapa Allah kaya, kamu tidak cuma berikan sedikit? Kalau ada orang beriman, orang Islam bersedekah banyak, zakatnya banyak, tidak juga. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka orang-orang munafik, kamu ini terlalu sombong. Maka para jamaah bahagia, jangan seperti orang-orang munafik, para jamaah bahagia. Ngasih tidak, nyumbang tidak, ngomong kemana-mana, menghina orang-orang beriman yang bersedekah berinfak. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau kamu tidak bisa berbuat itu, senangkan orang lain yang ucapan kamu. Jangan sampai kemudian orang sakit dengan apa yang kita ingin kita ucapkan pada jamaah bahagia. Itu orang beriman sudah bersusah payah, jamaah masjid sudah bersusah payah, takmir bersusah payah untuk bangun masjid ini, untuk meramaikan rumah Allah ini. Kemudian ada orang lain mengatakan, nah itu apa saja itu, omongannya nggak enak kepada orang-orang yang sudah bersedekah. Maka para jamaah yang berbahagia, ayo jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik. Kalau misalkan Rasulullah Muhammad SAW, orang munafik itu munafik yang kategori, ya sebenarnya dia munafik. Tetapi kita ini umat Rasulullah Muhammad SAW luar biasa, nggak pernah lihat Rasulullah, tetapi kita beriman luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kita percaya, dan insya Allah berada bahagia. Kita bukan orang munafik, tetapi banyak di antara kita melakukan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang munafik. Dan saya yakin kita semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka pada jamaah yang bahagia, sekali lagi saya mengajak, ayo jaga diri kita besok di akhirat meskipun dengan secuil rumah. Jaga diri kita besok di padang mahsyar meskipun dengan cuma 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, tapi Rasulullah akan membela kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan membela kita, para jamaah. Rasulullah akan membela kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang bersedekah, bagi orang-orang berinfak, bagi orang-orang yang menyenangkan orang lain, mungkin dengan uang, dengan materi, dengan tenaga. Maka para jamaah bahagia, ayo senangkan Allah. Masjid ini, kalau kita meramaikan masjid, kita menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menyenangkan orang-orang beriman, kita menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besok para jamaah, sekali lagi kita akan dibela oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Rasulullah dibela pada jamaah, sudah selesai urusan kita. Kalau Rasulullah yang membela, tapi kalau orang lain membela, belum tentu wajar. Karena ini adalah menyenangkan orang lain. Dan Rasulullah ini contoh manusia menyenangkan orang lain. Maka kalau kita mencontoh Rasulullah, mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan yang menanggung kita dan akan membalas apa yang kita lakukan. Semoga aku boleh kata sesuatu, boleh saya muslim-muslimat ini namun